Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Syawal Nurfadila, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya berkesempatan untuk melaksanakan kegiatan bimbingan klasikal di Sekolah Budi Warman 2 sebagai bagian dari proses pembelajaran dan pengembangan potensi sebagai calon guru bimbingan dan konseling. Nah, kegiatan bimbingan klasikal ini yang akan saya laksanakan mengangkat tema kenali dirimu, bangun brandingmu, langkah awal menuju karir impian. Nah, tema ini dipilih karena mengenali diri sendiri merupakan langkah awal yang akan sangat penting dalam menentukan arah masa depan. Setiap peserta didik memiliki potensi, minat, bakat, serta keunikan yang berbeda-beda. Dengan memahami diri sendiri, peserta didik akan lebih mudah menentukan tujuan, mengambil keputusan, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai tantangan di dunia pendidikan maupun dunia kerja. Nah, selain itu, pada di era digital seperti sekarang, kemampuan membangun personal branding juga menjadi salah satu bekal yang penting dimiliki. Personal branding bukan sekadar bagaimana orang lain mengenal kita, tetapi juga bagaimana kita menunjukkan karakter, nilai, kemampuan, dan potensi positif yang dimiliki. Melalui personal branding yang baik, peserta didik diharapkan mampu membangun kepercayaan diri, menunjukkan kelebihan yang dimiliki, serta mempersiapkan diri untuk meraih peluang karir di masa depan. Melalui kegiatan bimbingan klasikal ini, saya berharap peserta didik dapat lebih mengenal potensi dirinya, memahami pentingnya membangun personal branding sejak dini, serta termotivasi untuk terus mengembangkan kemampuan yang dimiliki sebagai langkah awal dalam meraih karir impian. Selamat mengikuti kegiatan bimbingan klasikal. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, serta membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai layanan bimbingan kelas kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas siapa ya? Boleh memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah kalian semua sudah siap untuk melakukan kegiatan ini? Ya. Sebelum itu saya ingin absensi terlebih dahulu. Tadi siapa yang tidak masuk? Fira. Iya, Fira. Nah, di sini tujuan dari layanan bimbingan klasikal yang pertama itu peserta didik mampu menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan kurangnya pemahaman diri dan personal branding dalam perencanaan karir. Yang kedua, peserta didik mampu mengevaluasi pentingnya mengenali potensi diri serta membangun personal branding yang positif untuk mendukung karir masa depan. Yang ketiga, peserta didik mampu menemukan solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan potensi diri dan personal branding. Sebelum itu, saya ingin bertanya, apakah kalian? Saya ingin bertanya, siapa yang berani menjawab? Sebutkan 3 kelebihan yang kalian punya. Nanti saya akan kasih sesuatu. Siapa yang berani menjawab? Nanti saya kasih sesuatu. Nah udah. Angkat tangan. Angkat tangan berdiri. 2, 3, oke. Silakan. Halo, perkenalkan nama saya Kevin Abdul Koto dan saya ingin memberitahu kelebihan saya. Kelebihan saya itu saya orangnya bisa percaya diri dan saya bisa percaya diri, Kalau udah cukup gak apa-apa. Kalau udah cukup. Kalau cukup udah. Iya, nggak apa-apa. Oke, baik. Makasih ya. 3. Ya boleh. Perkenalkan, nama saya Riki Juliana. Kelebihan saya itu saya percaya diri, lalu bisa bermain alat musik seperti pianika, sama gitar, terus sama terus kalau kenal sama orang ya gampang bersosialisasi. Oke. Terima kasih. Menyebutkan kelebihan yang kalian punya, tapi kita kadang lebih mengetahui apa kekurangan kita. Padahal mengenal diri sendiri itu merupakan langkah yang lebih penting untuk kita ke depannya. Terus di sini saya mempunyai 3 berita. Boleh diperhatikan, ada berita boleh itu tidak? Berita. Berita yang pertama itu ada siswa SMA Negeri 1 Sorade, itu dia mendapatkan golden ticket Indonesian Idol. Nah, yang kedua itu berprestasi dengan segudang talenta, menginspirasi generasi emas. Terus yang ketiga itu ada 3 pemuda di bidang tari, mereka cetak menjadi penari yang bertalenta. Nah, dalam 3 berita tersebut, mereka mempunyai bidang yang berbeda-beda, tetapi ada satu kesamaan. Nah, kesamaannya adalah mereka memiliki potensi, bakat dan seni yang membuat mereka itu dikenal oleh banyak masyarakat. Nah, dari yang tadi saya sebutin, kita akan membahas apa? Menurut kalian kita akan membahas apa? Kalian tahu kita akan membahas apa? Terus apa? Benar, apa lagi? Betul, apa lagi? Cukup? Cukup? Kita di sini akan membahas ini. Coba dibaca.
Betul, kenali jadi membangun branding langkah awal menuju karir impian. Nah, kan kita biasanya tuh kenal branding itu dari sebuah produk atau perusahaan ya. Nah, padahal branding itu bisa kita lihat dari diri kita sendiri. Tetapi kita tuh tidak menyadari kalau kita tuh mempunyai branding karena kita belum terlalu kenal dengan diri kita sendiri. Makanya, apa itu mengenali diri? Mengenali diri adalah kemampuan untuk memahami. Misalnya, kita memahami tentang kebutuhan kita, terus apa yang kita sukai, apa yang perlu kita benerin, dan apa yang tidak kita sukai. Nah, contohnya ada siswa yang pandai berbicara di depan umum, tapi ada juga siswa yang gemar menggambar, menulis, ataupun membantu orang lain. Terus di sini mengapa pentingnya mengenal diri? Yang pertama itu kita tuh dapat mengambil sebuah keputusan. Contohnya dalam kita memilih sebuah jurusan untuk perkuliahan atau kita mau bekerja, itu kan pasti kita harus sesuai dengan passion kita kan. Nah, terus yang kedua itu selain mengenal diri, kita juga harus lebih meningkatkan kepercayaan diri kita karena kita tuh mengetahui kemampuan yang kita miliki. Nah, yang terakhir ini yang lebih penting yaitu dapat membantu kita di masa depan. Nah, terus menurut kalian apa yang bisa terjadi ketika seseorang tidak mengenali potensi yang kita miliki? Ada yang bisa jawab? Nanti dapat saja nih. Menurut kalian apa yang bisa terjadi jika kita tuh tidak memiliki potensi? Ada yang bisa jawab? Nanti dapat lagi. Tiga. Oke, boleh. Perkenalkan, nama saya Abdullah. Jika seseorang tidak punya tadi apa? Ketika tidak memiliki Tidak punya potensi diri, otomatis orang itu kepercayaan dirinya berkurang, terus orang itu nggak punya karakter dirinya sendiri kak. Ciri khasnya. Oke. Ya. Nah, yang selanjutnya itu ada apa itu personal branding? Personal branding itu cara seseorang membangun citra diri positif agar dikenal oleh orang lain. Nah, jadi ketika kita ingin dikenal oleh orang lain, kita harus mempunyai personal branding terlebih dahulu. Misalnya, kalian mendengar nama seseorang, pasti kalian akan langsung ingat, oh orang itu tuh pintar, oh orang itu tuh disiplin, oh orang itu ceria. Itu termasuk personal branding karena orang tersebut itu sudah menunjukkan sifat positif yang bisa diingat oleh orang lain. Nah, mengapa personal branding itu penting? Personal branding ini membantu orang lain itu mengenal kelebihan dari kita. Terus misalnya jika seseorang itu dikenal pandai berbicara, pasti langsung kayak, kamu nanti jadi moderator ya, nanti kamu jadi ketua kelas ya, bener nggak? Atau kalau misalkan orang tersebut itu kreatif, pasti langsung kayak, nanti kamu bikin desain ini ya, nanti kamu yang bikin PPT ya, betul tidak? Nah, dengan begitu semakin banyak peluang yang mereka dapat, pasti semakin dikenal orang tersebut. Selanjutnya ada unsur personal branding. Unsur personal branding itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu mengenali kelebihan diri kita, terus yang kedua menunjukkan sikap positif,
Yang ketiga, menentukan minat. Dan yang terakhir itu konsisten dalam perilaku. Nah, misalnya ingin dikenal sebagai siswa yang disiplin. Nah, kita itu harus terus-menerus melakukan kegiatan yang orang-orang tuh pikir kita tuh beneran menjadi siswa disiplin. Jangan di waktu yang tertentu doang gitu. Next, ada langkah. Nah, langkah membuat personal branding itu, yang pertama itu mengenali diri. Yang kedua itu ada mengembangkan potensi. Terus kemudian kita menentukan kelebihan yang kita punya. Dan yang paling penting itu menjadi diri sendiri. Nah, karena personal branding itu yang baik bukan meniru orang lain, tetapi menunjukkan sifat positif yang kita punya, maka orang lain akan langsung mengenali kita dari sifat tersebut. Nah, setelah mendengar materi tadi, menurut kalian kelebihan apa yang kalian miliki? Gimana Mbak? Setelah mendengar materi tadi, kelebihan apa yang pengen kalian kembangkan? Yang kalian berikan? 3. Ya, nama saya Jogi Rafa Pranoto dan kelebihan saya yang ingin saya kembangkan adalah menggambar, karena saya menyukai menggambar atau menggambar, melukis. Ini itu saja. Terima kasih. 3. Saya Waris Tidur. Potensi kembang saya yang pengen saya kembangin itu bermain alat musik karena saya itu Ya. Baik, perkenalkan nama saya Rasul Putra. Bakat yang ingin saya kembangkan adalah seperti public speaking saya, berbicara di depan semua orang agar tidak maksudnya tidak belibet gitu dalam berbicara kepada orang-orang di masyarakat. Sekarang kita akan bermain game. Sebelum kalian mengerjakan sesuatu, saya akan membagi kelompok. Kalian ingat absen masing-masing kan? Ingat kan? Iya. Oke. Jadi game kita itu mencari kandidat terbaik. Jadi nanti kalian akan mempromosikan satu teman kalian yang cocok untuk menjadi kita sekolah. Sekreatif mungkin dalam materi ini. Cari teman kalian. Di dalam kelompok tersebut, menurut kalian yang paling cocok menjadi kita itu siapa? Dan nanti kalian promosikan. Iya, promosi dikuasai di sini. Gak usah buat sekreatif mungkin. Paham nggak? Bisa lupa ya? Berarti 10 mas. Oke, gamesnya adalah kalian akan memperkenalkan atau mempromosikan teman kalian untuk menjadi duta sekolah. Siapa yang menurut kalian orang ini cocok buat jadi duta sekolah? Syakura!
Tiga dulu, tiga. Prima donna. Batu tengah atas. Bersinar. Kenapa nih itu cocok dijadikan duta sekolah? Karena dia bisa memfotovel. Karena Anda sudah membalik pacar. Karena Anda bisa jadi imam. Iya, itu lagi. Menjadi tetap Adalah tekanannya. Bisa joget Karena bisa lagu tensi. Tiga. Dia juga jago public speaking. Public speakingnya bagus. Oke, Cocok. Kagak jam. Kalau Syakura dia anak yang beriman, pintar public speaking, mudah bergaul, percaya diri, bisa dipercaya, dan orangnya asik. Jadi kalau misalnya kalau aja menurut teman-teman gimana kalau aja? Makan dulu dah. Minum malam. kalau Azam menurut saya itu orang biasa. Mulai. Hai semuanya, pada kali ini kami ingin memperkenalkan duta baru kami yaitu yang kita kami adalah sama kita saling membantu temannya juga ada kesusahan dan dia juga memiliki kelebihannya itu bisa bermain futsal dengan sangat hebat. Kita sudah bermain game. Nah, sekarang saya mempunyai tugas untuk kalian yang akan kalian kerjakan dan akan kalian sempurnakan. Aku kuasai Oke.
Oke, tadi kan kita sudah belajar tentang personal branding. Nah, kesimpulannya adalah mengenali diri merupakan langkah awal dalam membangun personal branding dengan memahami potensi, minat, dan kelebihan yang dimiliki. Peserta didik dapat mengembangkan citra diri yang positif serta mempersiapkan diri untuk mulai karir impian. Personal branding yang baik membantu seseorang untuk percaya diri, dikenal melalui keunikan dirinya dan mampu memanfaatkan peluang secara optimal. Nah, sekarang sudah di ujung kegiatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Iya, kita sekolah. Demikian kegiatan bimbingan klasikal di Sekolah SMA Budi Warman II dengan tema Kenali Dirimu, Bangun Brandingmu, Langkah Awal Menuju Karir Impian. Melalui kegiatan ini diharapkan peserta didik semakin mengenali potensi, minat, bakat, serta kelebihan yang dimiliki sebagai bekal untuk menentukan arah karir di masa depan. Nah, selain itu, peserta didik juga diharapkan memahami pentingnya membangun personal branding yang positif melalui sikap, karakter, kemampuan, dan prestasi yang dimiliki, sehingga mampu mempersiapkan diri menghadapi berbagai peluang dan tantangan di dunia pendidikan maupun di dunia kerja. Nah, semoga materi dan aktivitas yang telah dilakukan selama bimbingan klasikal ini dapat menjadi pengalaman yang bermakna, menambah wawasan, serta memotivasi peserta didik untuk terus belajar, mengembangkan potensi dirinya, dan berani meraih cita-cita yang diimpikan. Perjalanan menuju karir impian memang membutuhkan sebuah proses, tetapi setiap langkah kecil yang dimulai dari sekarang akan menjadi bekal yang berharga di masa depan. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak SMA Budi Warman II, guru bimbingan dan konseling, serta seluruh peserta didik yang telah berpartisipasi aktif dan memberikan antusiasinya selama kegiatan berlangsung. Semoga ilmu dan pengalaman yang diperoleh dalam kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa pada kegiatan bimbingan berikutnya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton videonya. Bye-bye.